Bapak pengalaman jadi pemimpinnya sudah berapa tahun, Pak? Hampir 32 tahun sekarang. Sudah luar biasa berarti pengalamannya ya, Pak. Dalam kegiatan memimpin berarti kan banyak sekali permasalahan ya, Pak. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu Bapak seperti apa biasanya? Ya, terima kasih. Mau meralat tadi ya, ini karena tadi mungkin yang saya sampaikan itu 32 tahun masa kerja. Kalau untuk menjadi pemimpin baru sampai sekarang itu 11 tahun. 11 tahun Ya, luar untuk biasa. menjadi pemimpin di sekolah gitu ya. Nah tadi yang ditanyakan oleh Ibu mengenai ada dilema itu ya, dilema di sini dibagi dua dilema itu ada yang disebut dengan dilema apa Ibu istilahnya? Dilema ya karena dua-duanya permasalahannya dianggap benar gitu ya. Benar, ada kasus-kasus yang memang sulit untuk mengambil keputusan. Iya. Tapi mungkin di sini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa terutama dilema etika dan juga dilema yang bisa disebut juga bujukan moral. Iya, nah di sini biasanya saya melakukan pengamatan terlebih dahulu ya Bu ya terhadap apa yang terjadi, mendengar duduk permasalahannya seperti apa gitu. Kemudian kita berpikir untuk bagaimana cara kita mengambil keputusan supaya bisa mengambil keputusan yang terbaik. Nah, di sini biasanya dilakukan identifikasi apakah bahwa hal tersebut melanggar etika atau tidak begitu. Itu seperti itulah biasanya. Nah, untuk menjalankan keputusan Bapak dalam pengambilan kebijakan itu di mana dua-duanya itu benar kan Pak ya biasanya untuk dilema etika itu seperti apa? Biasanya kami dengan cara mengambil keputusan itu tidak sifatnya jangan ada yang dirugikan gitu. Jadi karena memang dua-duanya dianggap benar, maka kami harus betul-betul cermat. Nah di sini biasanya kami akan mengutamakan bagaimana supaya nama baik sekolah tetap dipertahankan. Kemudian yang paling utama adalah sebisa mungkin lah harus berpihak kepada kepentingan siswa. Kepentingan ada siswa. ya, hal seperti itu. Luar biasa Bapak berarti tadi yang pertama tetap kepentingan siswa yang menjadi prioritas dan yang kedua mungkin termasuk adalah nama baik lembaga ya Pak. Betul, Ya. lembaga. Terus Pak untuk langkah-langkah atau prosedur Bapak biasanya apa yang dilakukan? Langkah awal kami mengumpulkan data, informasi, kemudian mempertimbangkan kebenarannya informasi yang masuk itu. Nah kemudian menganalisis ya kebermanfaatan bagi sekolah terutama, lalu melakukan diskusi dengan pihak-pihak tertentu ya yang berkepentingan dengan dalam hal ini untuk mengambil suatu keputusan yang lebih baik. Yang lebih baik di antara yang benar itu. Iya. Ya, Pak. Iya. Kalau untuk selanjutnya Pak, di antara langkah-langkah yang tadi yang paling Bapak anggap efektif itu yang bagian yang mana? Untuk mengambil keputusan tersebut, biasanya kami mengajak bicara atau diskusi dengan teman-teman sejawat atau teman-teman yang ada di sekolah, terutama dengan rekan kerja yang ada di sekolah yang betul-betul mereka itu peduli terhadap sekolah itu sendiri, dan yang paling penting adalah bagaimana sekolah tidak dirugikan, kemudian siswa menjadi fokus utama perhatian dalam hal ini. Jadi kami dengan cara mengajak diskusi dengan rekan kerja yang ada di sekolah. Berarti diskusi tetap untuk mengambil keputusan, diskusi juga merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan ya Pak? Betul. Ini walaupun mungkin disebut sebagai pimpinan di sini, kami tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Jadi tetap kami mengajak berbicara kepada rekan kerja yang ada di sekolah terutama di sini. Mungkin selaku para guru juga stakeholder yang harus didengarkan mungkin ya Pak aspirasinya ya. Yang selanjutnya mungkin Pak untuk tantangannya seperti apa Pak biasanya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu tersebut? Jika saya harus memutuskan gitu, itu ya biasanya kasus yang berkaitan dengan perasaan seseorang, karena bagaimanapun di sekolah itu kan guru yang ada atau siswa juga yang ada itu datang dari berbagai latar sosial, latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi kemungkinan di sini juga kita harus berbicara tentang bagaimana lah hati nurani berbicara gitu. Jadi jangan sampai istilahnya diri sendiri itu kemudian sekolah juga dirugikan. Jadi di sini tetap kita juga harus sekolah diperhatikan. Kemudian kepentingan diri sendiri juga harus bagaimana supaya tidak berpihak kepada salah satu, apalagi sampai merugikan sekolah ataupun juga siswa. Jadi kami tetap
hati nurani berbicara juga dalam hal ini, artinya untuk perasaan seseorang tetap harus dijaga gitu. Ya, untuk selanjutnya Pak, ketika ada suatu permasalahan biasanya itu Bapak langsung menindaklanjutinya atau memutuskan permasalahan pada waktu tersebut, atau ada jadwalnya biasanya, atau seperti apa Pak? Biasanya tergantung permasalahannya Bu ya. Nah, di sini biasanya kami umpamanya gitu, hal tersebut memang dianggap sangat urgen sekali gitu. Nah, jadi kami biasanya akan berpikir dulu bagaimana cara tepat ya situasi ini untuk menyelesaikan hal seperti itu gitu. Terutama dilema-dilema yang tadi itu tadi. Jadi tetap kita membutuhkan waktu, namun kadang-kadang kalau memang situasional atau situasi sangat genting, kami juga senantiasa menyelesaikan yang segera itu dengan cara kondisional, artinya tergantung situasi lah, kondisi Kebutuhan gitu juga. ya, kebutuhan gitu. Selanjutnya Pak, mungkin ada faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Bapak dalam mengambil kebijakan, itu seperti apa Pak? Biasanya kami, karena rekan-rekan kepala sekolah juga biasanya sering sharing kami itu, jadi kami bisa berdiskusi dengan berbagai kalangan, termasuk lembaga juga, termasuk kami juga biasa dengan PGRI atau dengan rekan kepala sekolah, biasanya dengan lembaga-lembaga tertentu lah. Biasanya kami selalu diskusi dengan mereka. Kemudian hal-hal yang dianggap sulit, biasanya dengan adanya pembicaraan dengan mereka, kemudian mengumpulkan data informasi yang didapat dari mereka, biasanya faktanya seperti apa, nah sehingga kami akan lebih mudah gitu untuk mengambil suatu keputusan. Jadi dari berbagai pihak kami kumpulkan datanya seperti apa, informasi pengalaman dari yang lain seperti apa, itu terus terang sangat membantu bagi kami untuk menyelesaikan masalah. Menggali pengalaman Iya, dari yang lain mungkin juga, yang lain ya. ya Pak ya. Yang terakhir mungkin Pak, dari pengalaman Bapak, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dalam mengambil keputusan yang tadi kasusnya dilema etika itu Pak? Iya. Untuk kasus yang tadi sama-sama penting gitu ya, karena bagaimanapun tetap pasti ada yang akan dirugikan sebenarnya, Iya. tapi tidak bermaksud itu ya Pak, Bu. Di sini biasanya kami karena menjadi seorang pemimpin itu bagaimanapun ya tidak harus mampu lah gitu mengambil suatu keputusan yang adil gitu, yang tidak berpihak ke salah satu gitu. Kalau memang apalagi seperti tadi kan untuk yang dilema seperti itu kan sulit sebenarnya itu untuk memilih gitu. Iya. Jadi kami biasanya di sini mengambil keputusan itu diupayakan seadil-adilnya gitu. Jadi yang tidak bersifat memberatkan kedua belah pihak gitu. Jadi sehingga dapat apa yang kita putuskan itu di akhir kemudian ataupun mungkin sekarang juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya Pak. Ya mungkin Bapak dari obrolan barusan banyak hal yang bisa saya dapatkan. Pengalaman Bapak selama menjadi pemimpin, insya Allah itu adalah merupakan ilmu yang sangat sangat baik sekali untuk saya, atau mungkin bisa membangun saya kalaupun nantinya saya dalam memimpin pembelajaran seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak, terima kasih atas waktunya. Baik Bang. Waalaikumsalam Bu Herni. Iya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi ya Pak Iqbal. Ya. Bapak itu kepala di SMA Bina Putra Bina Banjar. Putra Banjar. Ya, sudah berapa tahun Pak? Saya dari 2022, 2020. ya, sekitar 1 tahun lebih. Alhamdulillah ya. 1 tahun lebih tentunya sudah banyak pengalaman ya Pak, terkait mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, sehingga ketika ada permasalahan mungkin tentunya Bapak bisa menyikapinya seperti apa. Nah, untuk wawancara kali ini mungkin mohon maaf sebelumnya dulu ya, saya meminta izin untuk mendokumentasikannya Pak ya, Boleh. untuk kepentingan pembelajaran gitu. Nah, selama ini ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa Pak? Ya, tentunya yang pertama melakukan pengamatan terdahulu terhadap kasusnya seperti apa. Kemudian memanggil pihak-pihak yang terkait. Nah, setelah itu biasanya saya akan meminta masukan baik itu melalui musyawarah atau berdiskusi dengan
orang-orang yang berkompeten terhadap masalah tersebut. Nah, nanti setelah dapat masukan, ataupun dari hasil diskusi, maka dari itu saya biasanya akan langsung mengambil keputusan. Jadi tentunya mengambil masukan dan hasil musyawarah. Ya. Dari orang-orang yang berkompeten, ya, mengambil masukan. Betul. Dan hasil musyawarah itu sendiri ya Pak. Iya. Ketika Anda menjalankan tugas Bapak ya maksudnya. Nah, dalam mengambil keputusan itu terutama ada 2 kasus-kasus yang memang kepentingannya itu sama-sama benar gitu. Betul. Pak. Nah, dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Gimana kira-kira Bapak menyelesaikannya? Ya, tentunya sebisa mungkin kita itu mengambil keputusan yang tentunya pasti ya ada salah satu yang dirugikan. Tapi bagaimanapun kita harus mengambil keputusan yang lebih minimal konsekuensinya gitu, atau resikonya yang lebih rendah. Ya biasanya saya akan kembali lagi bagaimana yang lebih baik itu ya secara bermusyawarah kembali. Iya. Semoga dengan bermusyawarah ini ada solusi-solusi yang lebih sedikit banyak lebih bijak. Karena kalau secara 100% bijak mungkin tidak, tapi kita bagaimana menyikapi yang lebih bijak, lebih adil sih, seadil-adilnya. Kalau untuk adil 100% mungkin tidak, tapi kita mengambil keputusan yang tentunya tidak begitu banyak merugikan salah satu pihak. Iya, mungkin lebih kepada madaratnya lebih sedikit gitu ya Pak. Madaratnya lebih sedikit. Iya, jadi ketika keputusan diambil pun itunya dilihat dari madaratnya, dan juga mungkin Bapak tadi tetap menggunakan asas musyawarah. Betul, musyawarah. Nah, untuk menyelesaikan tadi dalam pengambilan kebijakan, biasanya prosedur atau langkah-langkah seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, yang tentunya kita mengumpulkan dulu data yang benar, misalkan terkait masalah-masalah tersebut. Setelah data atau permasalahan tersebut sudah lengkap atau sesuai, maka kita biasanya dikaji. Kalau misalkan saya pribadi sudah tidak mampu mengkaji, maka meminta bantuan pihak lain. Nah, itu ya tentunya pihak-pihak yang lebih berkompeten. Iya. Nah, setelah itu diskusi, kemudian kembali musyawarah, setelah itu mengambil kesimpulan. Nah, itu iya, berarti bisa disimpulkan untuk langkah-langkahnya dari mulai pengkajian sampai nantinya pengumpulan data dari pihak yang bermasalah, misalkan dikumpulkan datanya dari pihak satu atau pihak yang lainnya seperti itu. Berarti Bapak dalam mengambil kebijakan tentunya tidak asal ya tidak Pak, asal. ada datanya Cross check yang dulu jelas. Betul. Iya Pak. Nah, kalau selama ini Pak, kira-kira yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Tentunya kalau yang pengalaman saya yang efektif itu yaitu dengan cara musyawarah atau berdiskusi. Musyawarah dengan diskusi itu betul, cukup efektif Pak? Cukup, bahkan sangat efektif karena kita bisa mendengarkan dari beberapa sumber ataupun dari beberapa pendapat orang yang berkompeten. Jadi kita lebih menambah wawasan, menambah juga ilmu, sekaligus kita bisa memecahkan masalah. Karena mungkin dengan bermusyawarah juga ada hal-hal yang di luar dugaan kita ya Pak. Yang tadinya tidak kita terpikirkan. Nah, itu iya betul ya Pak. Betul. Nah, yang selanjutnya Pak, ketika dalam tadi menentukan kebijakan dari dilema etika itu, tantangannya apa Pak dalam pengambilan keputusan itu? Tantangannya biasanya yang pertama adalah waktu ya, karena ada beberapa masalah yang dituntut harus segera. Maka dari itu ya bagaimana caranya kita harus segera menyelesaikan. Yang kedua mungkin personal, dalam artian karakter. Kalau misalkan masalahnya terhadap pegawai atau guru, berarti karakter
pegawainya. Iya. Biasanya ada yang merasa lebih senior ataupun ada yang keras kepala, susah diajak berdiskusi kan kita saya biasanya metodenya diskusi atau musyawarah. Jadi ketika bermusyawarah masih tetap dengan berpikirannya tidak jernih, masih mengandalkan emosi. Nah itu secara umum seperti itulah tantangannya. Jadi tantangannya yang mungkin itu lebih kepada bagaimana melihat karakter orang. Betul, karakter orang. Nah, yang selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan atau langkah-langkah atau apa ya? Jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika, apakah langsung hari itu gitu ketika ada kejadian Bapak langsung saja memutuskan hari itu, atau saya pikirkan dulu untuk kedepannya seperti apa? Ya kalau terkait dalam penjadwalan ya tentunya tidak ada sih. Jadi tergantung situasional dan bentuk masalah tersebut. Kalau misalkan masalah tersebut dituntut untuk selesai hari itu, maka kita secepat mungkin harus menyelesaikannya hari itu. Kalau misalkan masalah tersebut bisa ditunda ataupun ditangguhkan misalkan, maka sebisa mungkin saya akan bermusyawarah dahulu, kemudian berdiskusi dahulu, nah dengan memanfaatkan waktu itu. Jadi kalau untuk jadwal khusus tidak ada. Iya, berarti kondisional saja ya Pak. Betul, kondisional. Tadi yang Bapak sebutkan. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau faktor itu banyak ya, misalkan dari rekan-rekan ataupun dari teman kita. Ya tentunya kalau dari rekan-rekan dari diskusinya, musyawarahnya. Kalau dari orang lain berarti dari orang-orang yang berkompeten, bisa dari pengawas tidak seperti itu, ataupun bisa dari literatur. Nah karena kita kan budaya literasi nih, kita mencari literatur apakah ada permasalahan yang serupa atau tidak. Itu sangat membantu itu. Berarti banyak sekali yang bisa membantu Bapak menyelesaikan masalah terkait tadi yang Bapak sebutkan, ada dari teman, mungkin dari diskusi itu ya Pak. Ya. Terus literatur juga, karena mungkin permasalahan yang sama bisa jadi orang lain juga sudah sama, atau mungkin dari orang-orang yang sudah memang punya pengalaman seperti pengawas, mungkin ya Pak. Kompeten. Ya, atau mungkin yang sudah tahu aturannya seperti apa juga ya Pak. Ya. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dilema etika itu sendiri Pak? Kalau pembelajarannya tentu banyak ya yang bisa kita ambil dari masalah-masalah tersebut ya. Tentunya kalau untuk pembelajaran yang lebih utama itu adalah dalam kita ketika memecahkan masalah itu harus dengan kepala jernih, kemudian sebisa mungkin secara musyawarah gitu. Jadi tidak ada hasil putusan secara sepihak. Kita harus mendengarkan dulu dari pihak lain. Nah itu. Jadi pembelajaran bagi saya itu adalah musyawarah. Musyawarah itu sangat-sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan. Baik itu permasalahan ini etika ataupun permasalahan yang lain. Ya berarti Bapak untuk menyelesaikan masalah apapun, mau itu dilema etika atau mau apa permasalahan apapun, tetap musyawarah adalah nomor satu. Gitu, ya. Diusahakan musyawarah dulu nomor satu. Usahakan iya mungkin jawaban-jawaban yang dari Bapak tentang pengalaman Bapak bagaimana menyelesaikan masalah dilema etika itu sudah cukup membantu saya untuk menggali pengalaman yang telah Bapak alami mungkin selama ini ya Pak. Terima kasih mungkin atas waktunya. Mudah-mudahan sekolah Bapak berkembang lebih baik lagi. Dan rekan-rekan yang ada di sini juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Tentunya untuk kita itu untuk tetap memberikan pelayanan kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa kita. Amin ya Pak. Begitu aja mungkin Pak Iqbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.